Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyamir. Kali ini kembali lagi dari Tawes Muhammad Sofyan. Semangat Min, update KBA season 6-nya, bang bang bang. Lalu ada dari Tawes Hendra Geger. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3643-3646. Pergi ke Gua Penelan Iblis. Setelah mendengar tujuan Dev, Master Sekte Jiang dan yang lainnya tampak terkejut. Kalian pasti tahu kalau Gua Penelan Iblis ada di Gunung Iblis Surgawi ini, dan itu adalah keberadaan yang tabu, tidak ada yang mau pergi ke tempat itu. Jika bukan untuk tujuan menyelamatkan Master Sekte Jiang, Yara dan Giovanni tidak akan membawa orang untuk menggali ginseng naga iblis surgawi di dekat Gua Penelan Iblis. Pada akhirnya, semua orang tersedot ke dalam Gua Penelan Iblis, dan hanya mereka berdua yang lolos. Dan pada akhirnya, dia ditipu. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda pergi ke Gua Penelan Iblis? Tempat itu sangat aneh, tanya Master Sekte Jiang. Saya hanya ingin pergi ke Gua Penelan Iblis untuk menjelajah dan melihat apakah ada rahasia tersembunyi di Gua Penelan Iblis. Karena beberapa orang memasuki Gua Penelan Iblis dan ketika mereka keluar, alam mereka telah meningkat banyak. Menurutku Gua Penelan Iblis telah meningkat pesat. Pasti ada rahasia di Gua Ajaib, kata Dev tanpa ragu-ragu. Itu karena Preston memasuki Gua Penelan Iblis sehingga dia berubah dari seorang kultivator biasa yang diintimidasi oleh orang lain menjadi kekuatannya saat ini. Tapi Dev belum tahu, Preston kini dibully lagi. Tuan Chen, tidak ada yang tahu apa yang ada di Gua Penelan Iblis. Pasti berbahaya jika masuk dengan gegabah. Jika hanya untuk menyelidiki, lebih baik jangan mengambil risiko. Giovanni menasihati Dev. Tuan Chen, menurut saya kakak senior benar. Anda tidak boleh pergi ke sana. Gua Penelan Iblis sangat jahat. Yara juga menghentikan Dev. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua, tapi saya sudah memutuskan. Sekarang nyawa Master Sekte Jiang aman, inilah waktunya bagi saya untuk berangkat. Tapi saya tidak tahu di mana Gua Penelan Iblis berada, dan saya harap Nona Jiang bisa memberitahuku. Dev bertanya pada Yara. Melihat ini, Yara hanya bisa memberitahu Dev lokasi Gua Penelan Iblis. Melihat Dev telah memutuskan untuk pergi, Master Sekte Jiang tidak membujuknya lagi, justru dia mengeluarkan mutiara seukuran telur dari tubuhnya. Tuan Chen, ini adalah mutiara pengikat jiwa terbesar dari Sekte Iblis Jiwa kami. Anda dapat membawanya. Mutiara pengikat jiwa ini tidak hanya dapat menguatkan jiwa Anda, tetapi juga membuat Anda tidak takut dengan serangan teknik pemikat jiwa tersebut. Master Sekte Jiang berkata, dan menyerahkan mutiara pengikat jiwa itu kepada Dev. Dev tidak sopan, menyimpan mutiara pengikat jiwa itu, dan kemudian berterima kasih kepada Master Sekte Jiang. Kemudian Dev melihat ke arah Yakub yang telah berhasil membentuk tubuhnya kembali. Dia tahu Yakub sangat menyukai Yara. Jika Yakub ingin tinggal di Sekte Jiwa Iblis, Dev tidak akan mengatakan apa-apa. Melihat Dev menoleh, Yakub segera berkata, Tuan Chen, saya akan menemanimu ke Gua Penelan Iblis itu. Meskipun aku harus menunggumu, aku harus menunggu sampai kamu keluar dari Gua Penelan Iblis dengan selamat. Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yakub telah mengikutinya begitu lama, dan Dev telah melihat semua perubahannya. Tuan Chen, izinkan saya membawa Anda ke Gua Penelan Iblis. Tempat itu sangat tersembunyi, meskipun sudah kuberitahu lokasi tepatnya, tapi aku masih khawatir kamu tidak bisa menemukannya. Ketika Yara melihat Yakub akan mengikuti Dev ke Gua Penelan Iblis, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengikutinya. Faktanya, setelah melihat renovasi tubuh telanjang Yakub, jantung Yara berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh telanjang pria itu. Adik, Gua Penelan Iblis sangat berbahaya. Giovanni melihat bahwa Yara akan membawa Dev ke Gua Penelan Iblis, jadi dia dengan cemas mencoba mencegahnya. Tetapi pada saat ini, Master Sekte Jiang berbicara. Dia berkata, Giovanni, kamu juga harus ikut dengan mereka. Lagi pula, kamu baru saja melarikan diri dari Gua Penelan Iblis, jadi kamu lebih mengenal Gua Penelan Iblis daripada yang lain. Sesuai perintah. Giovanni melihat tuannya telah berbicara, jadi dia mengangguk dan hanya bisa mematuhinya.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Jiang, Dev dan yang lainnya langsung pergi ke Gua Penelan Iblis. Untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan, Dev mengubah penampilannya lagi. Sepanjang jalan, Yara selalu mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Yakub. Dan Yakub juga sangat senang mengobrol dengan Yara. Dua orang yang saling menyukai belum mencapai titik lokasi Gua Penelan Iblis. Adapun mereka telah menjadi sangat dekat. Namun kedekatan mereka berdua membuat Giovanni marah setengah mati. Meskipun Giovanni tidak mengatakan apapun selama ini, dia sudah membenci Yakub di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin adik perempuannya untuk menyukainya, tapi sekarang Yakub, tubuh yang dibentuk kembali dari jiwa yang hancur, mendekati Yara dan bersaing cinta dengannya. Giovanni mengikuti Dev dan yang lainnya dengan diam-diam ke sekitar Gua Penelan Iblis. Tuan Chen, saat kita bergerak maju, kita akan mencapai area Gua Penelan Iblis, jadi tetaplah waspada, karena Anda tidak tahu kapan kekuatan isap aneh akan tiba-tiba muncul, dan kemudian seluruh tubuh Anda akan tersedot ke dalam Gua Penelan Iblis. Yara menunjuk ke depan dan memperingatkan Dev. Oke, aku tahu. Dev mengangguk, lalu berjalan maju perlahan. Yakub mengikuti Dev, tetapi ditarik kembali oleh Yara, kamu baru saja membentuk kembali tubuhmu, dan levelmu terlalu rendah, jadi jangan masuk. Tunggu saja Tuan Chen. Kata Yara sambil melihat wajahnya yang khawatir karena level Yakub terlalu rendah dan akan ada bahaya. Saya akan baik-baik saja. Dengan Tuan Chen di sini, Anda semua dapat yakin. Yakub menghibur. Setelah mengikuti Dev untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa Dev adalah orang yang terpilih. Tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, dia pada akhirnya bisa menyelamatkannya. Melihat Yakub bersikeras untuk mengikuti, Yara melepas batu giok dari dadanya dan menaruhnya di Yakub. Pakai ini, dan kamu akan mampu menahan serangan dari jiwa. Yara berkata dengan prihatin. Yakub mengangguk, lalu meraih tangan Yara dan perlahan mengikuti Dev. Giovanni di belakang sangat marah hingga dia ingin mematahkan giginya. Dev tidak tahu bahwa Yakub mengikuti Yara untuk menunjukkan cintanya, dia hanya fokus pada Gua Penelan Iblis. Saat mereka semakin dekat ke Gua Penelan Iblis, kekuatan aneh tiba-tiba memenuhi udara di sekitar Dev dan yang lainnya. Kemudian kekuatan ini berubah menjadi kekuatan isap yang sangat besar. Semua orang merasakan tubuh mereka bersinar, dan kemudian dengan cepat menuju Gua Penelan Iblis. Perubahan mendadak ini menyebabkan Yara dan yang lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, dan masing-masing dari mereka memeluk pohon besar dengan erat untuk mencegah kekuatan isap yang menyedot mereka ke dalam Gua Penelan Iblis. Tapi Dev tidak menahan kekuatan isapnya, dia benar-benar menyebarkan auranya dan tampak seperti orang biasa. Saat Dev menyebarkan aura dari tubuhnya, kekuatan hisap yang besar menghilang secara ajaib. Ketika Dev melihat ke arah Yara dan yang lainnya, mereka semua melawan dengan putus asa, memeluk pohon itu erat-erat. Namun meski begitu, tubuh mereka masih tertahan di udara, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Hentikan perlawanan, kendalikan semua auramu, dan anggap dirimu sebagai orang biasa tanpa kekuatan spiritual apapun. Kata Dev dengan keras kepada mereka bertiga. Mendengar teriakan Dev, mereka bertiga segera membuang kekuatan spiritual mereka, lalu menahan aura. Hisapan aneh itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya ketiganya mendarat dengan kuat di tanah. Tuan Chen, apa yang terjadi? Yakub bertanya pada Dev dengan rasa tidak percaya. Ketika mereka menahan aura, mereka tidak bisa lagi merasakan isapannya, sungguh menakjubkan. Harusnya ada formasi sihir yang dipasang di pintu masuk Gua Penelan Iblis, dan syarat untuk mengaktifkan formasi sihir adalah jika ada aura biksu yang menembus area tersebut pada jarak tertentu, formasi sihir tersebut akan diaktifkan, dan kemudian menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Jika kamu menahan nafas, kamu menjadi manusia biasa, maka formasi tersebut akan kehilangan kondisi aktifnya, sehingga daya isap yang sangat besar akan hilang. Dev menjelaskan. Ketika Yara dan Giovanni mendengar ini, mereka langsung menyesalinya. Jika mereka pergi bersama Dev bersama mereka sejak awal, mungkin rekan-rekan mereka tidak akan tersedot ke dalam Gua Penelan Iblis. Dan sekarang, hidup serta mati mereka tidak diketahui. Sebagai seorang biksu, setiap orang yang mendekati Gua Penelan Iblis secara tidak sadar akan mengedarkan auranya dan tetap waspada, menjaga dari bahaya yang mungkin datang kapan saja. Bagaimana mungkin seseorang bisa menahan auranya dan menjadi orang biasa, berkeliaran di sekitar Gua Penelan Iblis? Justru karena itulah Gua Penelan Iblis telah berhasil berulang kali, dan tidak diketahui berapa banyak biksu yang telah ditelannya.
Dev memimpin mereka bertiga perlahan ke dalam gua penelan iblis. Sekitar 10 meter ke dalam gua penelan iblis, benar saja, ada formasi yang diukir di dinding batu. Ini seharusnya menjadi formasi yang menghasilkan hisapan besar. Beberapa orang menahan aura dan dengan hati-hati melewati formasi sihir. Pada saat ini, gua itu benar-benar gelap. Begitu Dev mengulurkan tangannya, api spiritual menyala, menerangi gua. Melihat sekeliling gua, kecuali formasi ukiran di pintu masuk, dinding batu di tempat lain ditutupi lumut dan berbau lembab. Sekilas, ini hanyalah gua biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, Dev tidak menganggap entengnya, dan berjalan maju dengan hati-hati. Yara dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ini adalah gua penelan iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di dalamnya, jadi semua orang sangat gugup. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Dev melihat pola formasi buatan manusia terukir di dinding batu. Dia tahu bahwa ini adalah formasi lain yang muncul. Dev buru-buru memadamkan api spiritual di tangannya, membiarkan semua orang menahan auranya lagi, dan melewatinya dengan konsentrasi yang terengah-engah. Dengan cara ini, mereka melewati 3 formasi dan akhirnya mencapai kedalaman gua. Saat ini, jauh di dalam gua, ada tanda-tanda aneh yang padat di dinding batu. Ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, dan di sisi lain gua, ada banyak sekali tulang yang bertumpuk, tidak hanya tulang manusia, tetapi juga banyak tulang hewan. Dev melepaskan semburan api, menerangi seluruh gua. Adik. Yara dan Giovanni langsung berteriak saat melihat mayat di tanah. Ternyata mayat-mayat ini adalah murid dari sekte jiwa iblis yang tersedot. Dev tertarik dengan tanda di dinding batu. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa tanda biasa ini ternyata adalah teknik latihan, dan itu juga merupakan latihan budidaya iblis. Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya, jadi dia juga bisa memahami teknik latihan ini. Tepat ketika Dev terkejut bahwa seseorang meninggalkan begitu banyak keterampilan iblis jauh di dalam gua, tiba-tiba dia mendengar Yakub memanggilnya dengan keras. Tuan Chen, datang dan lihat, datang dan lihat. Teriakan Yakub langsung menarik perhatian Dev kepadanya. Ada apa? Tanya Dev. Tuan Chen, lihat mayat ini. Bukankah itu kepala keluarga Ning, Charsen Ning? Tanya Yakub sambil menunjuk ke arah mayat. Dev melihatnya dan menemukan bahwa itu memang tubuh Charsen. Dev mengulurkan tangan dan menemukan bahwa Charsen telah lama mati. Aura di tubuhnya menghilang, dan bahkan energi kematian yang terkumpul setelah kematian pun tersapu. Mengapa dia muncul di sini? Siapa yang membunuhnya? Dev melihat tubuh Charsen dan terdiam. Meskipun Charsen tidak memiliki banyak persahabatan dengan Dev, Dev bahkan mengalami masalah dengan keluarga Ning. Namun, melihat Charsen tiba-tiba mati secara tragis di gua penelan iblis, Dev masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga tidak mengerti mengapa Charsen muncul di sini. Lalu di mana nenek moyang keluarga Ning? Segala macam pertanyaan mengganggu Dev, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Charsen bisa muncul di sini. Mungkinkah setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Charsen tidak kembali ke wilayah utara? Tetapi, apa yang dia lakukan di kedalaman gunung iblis surgawi, bahkan di dalam gua penelan iblis? Dev tidak pernah menyangka Preston akan bekerja sama dengan keluarga Ning. Tuan Chen, bukankah Anda punya artefak ajaib waktu? Anda bisa kembali ke masa lalu. Jika Anda menggunakan artefak ajaib waktu itu, Anda akan tahu apa yang terjadi di sini. Yakub mengingatkan Dev. Setelah mendengar ini, Dev mengangguk, lalu mengeluarkan artefak ajaib waktu. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam jam memancarkan cahaya, dan kemudian jarum jam mulai bergerak. Kesadaran Dev sepertinya telah memasuki sungai waktu, dan kemudian dibawa pergi oleh pusaran air. Tetapi ketika Dev merasa kesadarannya surut di sungai waktu yang panjang, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Kemudian Dev membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di dalam gua, dan jam di tangannya masih sama seperti sebelumnya. Bersambung.